Apa, Neng? Sampeyan kok ora digawe aku ya apa iku? Entek ya, Cak. Entek ya? Sorry ya, Cak ya. Ono milk, wah aku kebetulan nggak seneng lek kopi campur susu ning. Wah, sampean akeh ini Lactose intolerance. So elit ya. Disapa saya dulu. Dulur perpanen kon jagongan warung kuwi aku tak sopri. Aku ning sini. Nah. Piye kabare sampean dulur? Ngopi sik. Ngopi sih. Aja kakean kerja ya to. Heeh. Kudu ngopi nyantai urip kuwi. Nah, ngomong-ngomong soal kopi ini dulur, di Amerika Serikat kemarin tuh barusan ada kejuaraan nyeduh kopi. Kayak barista ngono Mas, sing melu para barista ngono kuwi. Iya. Kuwi setiap tahun kita enek nih ya. Nah, memang yang datang berkumpul ke sini tuh orang-orang dari berbagai penjuru dunia ya, Cak ya. Dari terutama dari daerah-daerah penghasil kopi. Amerika itu kurang ajar, ra duwe kopi. Kok perusahaan kopi terbesar ning Amerika terus kono dianakne nang Amerika ki opo iki? Iya, Tapi ora ya. apa lah ya nek kene kan ya yang duwe duit ngundang wong seluruh dunia ya. Tapi ini memang jadi salah satu ajang untuk orang-orang dan para barista ini menunjukkan kemampuan mereka. Wih. Dan kebetulan ada orang Indonesia yang menang, Cak. Saya krungu iku. Oh. Bener ceritane ya. Iya, Ditantak dulur. Specialty Coffee Expo yang berlangsung setiap tahun merupakan ajang bisnis ke bisnis terbesar se-Amerika Utara untuk para profesional dan penikmat kopi. Pameran dagang ini mempersatukan pengunjung dengan pelaku industri kopi lewat berbagai acara, mulai dari pameran aneka produk kopi hingga serunya berbagai kompetisi tingkat nasional dan internasional, termasuk World Brewers Cup yang diikuti barista unggulan yang terseleksi dari 41 negara termasuk Indonesia yang diwakili Rian Wibawa. So judges today, I would like to share with you a tasting experience. Ada sebuah filosofi yang ingin disampaikan Rian lewat racikannya. This will not only celebrate the coffee potential, but my country spirit, Bhinneka Tunggal Ika, which means unity in diversity. I'm Ryan from Indonesia. I'm very grateful to serve you this cup of coffee and the harmony. Rian berhasil memikat dewan juri dan meraih juara ketiga dalam kompetisi bergengsi ini dengan paduan 3 varietas kopi, yaitu Geisha dari Panama, Om Ligon dari Kolombia, dan Excelsa dari Indonesia. Jangan pernah berhenti belajar, karena kalau ngomongin nyeduh kopi itu nggak ada ilmu pastinya. Nggak ada 1 tambah 1 itu jadi 2. Jadi terus explore, terus cari tahu, karena dengan kita explore dan cari tahu dari keingintahuan diri sendiri, bisa jadi itu sebuah inovasi walaupun kecil, ternyata ada manfaatnya buat industri kopi. Ada 12 vendor yang mewakili Indonesia di tahun ini, membawakan kopi specialty dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk dari Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Salah satunya adalah Lucy Teja Sukmana dari Grape Farm, pertanian di Pegunungan Patuha, Ciwidey, Jawa Barat. Pertanian yang memproses biji kopi dengan konsep berkelanjutan dan pengelolaan nol limbah ini pun sejak tahun 2005 menyuplai kopi Arabica kualitas tinggi hasil budidaya petani lokal terlatih. Jadi dari hasil dari ekspor tersebut, beberapa buyer juga tertarik untuk meminang produk kami untuk masuk ke dalam pasar Amerika Serikat. Beberapa peserta lainnya yang juga sama-sama petani dan prosesor dari seluruh dunia itu cukup terkejut ya dengan cita rasa kopi Indonesia yang memang rich, memang kaya rasa, lalu memiliki keunikan tersendiri. Spotnya Indonesia itu bisa dibilang menjadi salah satu spot primadona ya, karena memang selalu dipenuhi oleh banyak sekali pembeli, calon-calon importir dari Amerika, bukan dari Amerika aja tapi dari Eropa juga dari negara-negara lainnya itu banyak sekali yang mengunjungi pavilion Indonesia. Ada pula teknologi karya anak bangsa yang kian populer dan mengglobal, yaitu Boss Temper, singkatan dari Boston Electronics Temper, kreasi Daniel Kurnianto, seorang pengusaha Indonesia yang bermukim di kota Boston. Boss Temper merupakan temper kopi elektronik, alat pemadat bubuk kopi untuk espresso yang portable, di mana temper elektronik berguna menjaga konsistensi kepadatan bubuk kopi yang sulit didapat dengan temper manual. Inovasi ini mendapat Red Dot Design Award 2024, salah satu kompetisi desain internasional terbesar. Ternyata untuk bikin espresso harus tamping, dan tamping itu manual dan susah untuk precise. Dari latar belakang engineering, saya bikin solusi dan ternyata banyak banget orang yang tertarik karena ini sangat unik. Nggak ada di dunia satupun, jadi saya akhirnya file patent yang di Amerika dan di beberapa negara internasional. I love the Bose stamp. I use it every morning to make my coffee.
I think it's simple, consistent, and makes a beautiful camping solution for my house. Tim Indonesia secara rutin mengusung kopi Indonesia di salah satu pameran kopi spesial terbesar dunia ini. Dari Chicago, Illinois, Irfan Ihsan, Aryatna Budianto, dan Dania Iman, VOA. Nah, Dulur, kita punya cerita-cerita lain soal Indonesia di Amerika, tapi sakwise sing Siji. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada Terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara, Senin sampai Sabtu, pukul 11 WITA, hanya di Jawa Pos TV Bali. Nah, Dulur, sing jagan warung VW adiki nek nggon anu ning apa ayo? Navy Memorial. Jadi kayak tugu peringatan nggih Angkatan Laut Amerika Serikat. Nah, memang jalan-jalan di Washington DC itu penuh dengan memorial ya, Cak ya. Nah, ini memang jadi salah satu cara kota Washington DC untuk mengingat sejarahnya, sejarah Amerika juga gitu kan. Termasuk juga kita di Amerika itu pengenalan bahasa, Cak. Penting nih, itu salah satu ciri identitas budaya. Itu ya bahasa itu nih. Iya. Jadi itulah orang berarti masih punya identitas aslinya. Ya, masih ada akarnya. Tapi Nah. memang di Amerika Serikat sendiri itu banyak orang juga yang tertarik untuk belajar bahasa Indonesia, Cak. Iya, karena mungkin apa rodok eksotis atau piye nih? Enggak, Indonesia itu bahasa yang paling gampang, Cak, dibandingkan Katanya bahasa. ya. Iya. Jadi ada yang bilang 3 bulan aku bisa belajar. Orang bule pernah bilang gitu nih. Iya, dan dibandingkan dengan bahasa-bahasa Asia Tenggara yang lain ya, Cak ya. Bahasa Indonesia itu termasuk satu karena alfabetnya sama. Latin sama. Lalu pengucapannya dan sesuai dengan apa yang dibaca ABC gitu kan ya. Sama grammar atau tata bahasanya itu tidak terlalu rumit, Cak. Mungkin memang kalau misalnya sampean belajar bahasa daerah mungkin beda lagi, bahasa gaul beda lagi. Atau kalau mau belajar bahasa Indonesia yang akademik juga perlu lama. Tapi kalau untuk sekedar bergaul, untuk komunikasi, ngobrol itu mungkin memang mereka lebih gampang. Ya, nah ini ada satu sekolah di Pennsylvania, University of Pennsylvania, itu punya program bahasa Indonesia dulu. Di apa ceritanya? Di Tantai. Hari kemerdekaan di Amerika Serikat. Ini adalah presentasi mahasiswa kelas bahasa Indonesia pemula di University of Pennsylvania. Makanan adalah bagian. Jack dan Arnaf adalah 2 mahasiswa S1 keturunan Indonesia yang tengah mengambil kelas bahasa Indonesia ini. Saya berasal dari Jakarta, tapi semua keluarga on his side dari China. Chindo, yeah. Chindo. I lived in Jamaica my whole life. So, I mean, like, most of my culture is Jamaican. I guess, like, some parts of it are Indonesian. To be fair, like, it's Indian either way. Like, I'm either Indian in Jamaica or Indian in Indonesia. So Kelas ini adalah satu dari 50 bahasa minoritas yang diselenggarakan oleh University of Pennsylvania di Philadelphia dan diajar oleh Citra Wardani yang mengajar lewat program pertukaran Fulbright Foreign Language Teaching Assistant. Aku juga ketemu murid-murid yang fun banget mereka belajarnya, dan aku punya hubungan yang dekat sama mereka, not as teacher gitu, tapi lebih kayak mentor, kayak kakak gitu kalau buat mereka. Jadi iya boleh, coba. Metode yang diajarkan Citra menekankan ke pembicara sehari-hari yang dirasa akan lebih bermanfaat untuk para mahasiswa ini untuk berinteraksi dengan warga Indonesia. Like the foremost point of the class is to learn how to speak with Indonesians, not worry about formal or informal. Just like get it out there and just keep speaking the language. And I feel like that's honestly the best way to learn. Like we also go to we went to restaurants together. Like we know how to order food. Suka makan nasi goreng, pretty basic. Tapi saya juga suka makan ayam gulai dan makanan Padang lain. Dari 1 sampai 10, skill bahasa Indonesia kalian berapa? 4. 4 juga. Mayoritas mahasiswa kelas bahasa Indonesia di kampus ini tumbuh dan besar dengan orang tua asal Indonesia. Namun, justru kesulitan untuk berkomunikasi aktif dalam bahasa ibu mereka. Seperti curhatan Zora dan Timothy yang masuk di kelas bahasa Indonesia tingkat lanjut yang diajarkan oleh Citra.
Saya ambil kelas ini untuk bisa lebih lancar bahasa Indonesianya karena saya ngomong bahasa Indonesia sama mami papiku. Ya saya juga kesel kalau nggak tahu gimana bisa ngomong di Indo karena saya suka ngomong tentang banyak science related things. University of Pennsylvania berada di kota Philadelphia yang dikenal memiliki konsentrasi diaspora Indonesia yang tinggi, termasuk para mahasiswa yang bersekolah di sini. Kepiawaian bahasa Indonesia imigran Indonesia generasi kedua umumnya memudar, namun budaya dan nilainya masih tetap bertahan. Mungkin kalau untuk yang orang tuanya orang Indonesia itu masih lumayan dekat ya, jadi mereka bisa relate kalau misalnya orang Indonesia bahasa basinya itu straightforward banget ya, nanya udah punya pacar, udah gede ya masih inget tante nggak ya, kalau kayak gitu mereka ngerti. Cuman mereka juga paham kalau waktu orang Indonesia misalnya kasih pendapat suka muter-muter nih ngomong, tapi kalau lagi bahasa basi straightforward banget. Bagi para murid Citra, belajar bahasa Indonesia tak sekadar mengejar nilai, namun juga untuk kembali mengenal dan mempertahankan budaya kampung halaman orang tuanya. Dari Philadelphia, Randy Wicaksana, VOA. Sangar ya ngomong itu pengen belajar bahasa Indonesia. Bener. Aku salut Kak dengan perjuangannya. KBR ini yang enak ning internet dan gratis juga. Terus akeh juga sing melok iku ning. Sebagian orang sing turis pengen nang Indonesia sinau. Ono juga mahasiswa sing belajar tentang Indonesia, sing belajar bahasa Indonesia. Menarik. Nah, dulu habis ini kita punya cerita lain soal Indonesia di Amerika, tapi sakwise sing siji. Ikuti petualangan seru dan menambah wawasan. Tetap panjang sekali ini sampai putar. Menjelajahi sudut-sudut unik di Amerika Serikat. Jadi kita katakan itu sesuatu semakin berkembang ya di Amerika Serikat. Dan mereka menunjukkan, aduh aku porsinya gede banget. Saksikan Vlogger on the Road setiap Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Jawa Post TV Bali. ngisi-ngisinya aku ae. Pengen ngerap barang apa? Pengen delok wong. Aku sak raiso ngerap cuman gayane kan mesti ngene-ngene. Ini ngomong-ngomong tentang rap nih. Mental-mentul. Jarane ngene. Tapi memang harus diakui sekarang memang rap itu sudah mainstream ini ya. Bahkan di nggak hanya Amerika toh, nang berbagai belahan dunia sudah kayak diakui wis lumayan mapan lah musik genre musik yang mapan gitu. Dan banyak juga dipeluk oleh berbagai macam etnis ya. Walaupun ada orang yang bilang bahwa rap itu adalah musik buat orang hitam biasanya di Amerika Serikat awalnya. Tapi kenyataannya sekarang banyak rapper di Amerika itu juga orang kulit putih ya, Cak. Benar, dan tetap aja masih ada stigma-stigma karena kan kadang-kadang lirik-liriknya yang dianggap kekerasan, terus mengeksploitasi seksualitas perempuan. Nah ini ngomong perempuan yang rap nih, ono rapper loro saka Indonesia, saka Amerika Muslim nih. Nah ini kan untuk mereka bekerja sama mendobrak stigma negatif tentang perempuan Muslim. Sangar ya. Oh, buat ceritanya Jar. Ditantai. Sejak kecil, Amirah Sackett jatuh hati pada hip hop, gerakan budaya yang lahir di The Bronx, New York. Kini, ia berprofesi sebagai penari, koreografer, dan pengajar tari hip hop. Ia bertekad patahkan stereotipe bahwa perempuan Muslim terkekang, pasif, bahkan ekstremis. I was really kind of upset by the way that Muslim women were being talked about in the media, but I didn't see us being represented. Namanya dikenal lewat koreografi grup We Are Muslim, Don't Panic. I had people who were of different faith backgrounds really come up and start to discuss like faith in a way where we could connect. Di festival hip hop tahunan Words, Beats, and Life di Washington DC, Amirah tampil dan mengajar kelas yang pesertanya berasal dari beragam latar belakang. Not very often at all. Like I don't know if I've seen more than I can count on my hand. So it's like it's good to see because it really does bring out like the diversity of the community. We need to break that stereotype that they are within a box and that they have to do things a certain way. They have their own lives, they have their own goals and wants and needs. Amirah sadar
Tantangan yang ia hadapi tak sekedar sentimen publik terhadap agamanya, tapi juga perdebatan di komunitasnya. It just felt like full circle for me to like kind of struggle here in the US, like against all of these stereotypes, and then go to a Muslim country where it's also I'm a little bit controversial, but then be embraced, you know, to be embraced by that community. Tantangan serupa dialami Viera Salasviana Monica, penari dan pengajar tari hip hop di Indonesia. Tantangannya sudut pandang keluarga dan orang sekitar aku, yang mereka sebenarnya tidak mengerti apa profesiku, pekerjaanku dalam menari ini kok berhijab. Lewat media sosial, ia unjuk keahliannya. Ada yang memuji, tapi tak jarang yang mencibir. Sempat berkecil hati, kini Viera bangkit kembali. Mau ngetik bagaimanapun, mau ngecibirin komentar apapun, ya mereka punya hak. Aku ya terima kritik sarannya mereka, aku dengerin, tapi bukan berarti aku yang kayak ya bodoh amat, nggak terlalu peduli. Yang aku maksud nggak terlalu mikirin ya, karena aku hanya fokus untuk mengembangkan diri aku. Upayanya berbuah manis. Ia memenangkan sejumlah kejuaraan dan ikut serta di ajang tari internasional. Baginya, hip hop adalah sarana berekspresi, bereksplorasi, dan berbagi ilmu. Dari hip hop aku bisa memberikan manfaat untuk orang lain, bisa memberi ilmu yang berguna untuk murid-muridku, yang buktinya murid-muridku yang sebelumnya mereka tidak percaya diri, tapi di hip hop di kelasku mereka belajar ya namanya ayo percaya diri. Terlepas dari atribut dan identitasnya, Amirah dan Viera ingin agar perempuan bisa mengekspresikan diri lewat cara masing-masing. Dari Washington DC dan Jakarta, Bani Rahayu, Ahadian Utama, VOA. Nah, Cak, cikal bakalnya rap itu kan memang sebagai kritik sosial ya awalnya. Bahwa mendobrak atau mempertanyakan kekuasaan, kemapanan, kepolisian ya, biasanya. Semuanya lah gitu. Ya, itu kan awalnya kalau nggak salah di New York, di Brooklyn, pokoknya asal-usulnya masih ya sekitar di daerah-daerah, bahkan ada yang bilang dari ghetto dulunya gitu ya, kan. Tapi pertanyaannya sekarang kalau misalnya dia jadi mainstream, Cak, kira-kira masih bisa dianggap sebagai kritik sosial atau enggak? Mungkin masih ada juga sebagian lirik-liriknya yang menyuarakan itu ya. Tapi juga banyak yang tentang duit, tentang kemewahan. Nah, itu mungkin sudah lain beralih. Karena banyak musisi rap atau produser itu yang kaya raya di Amerika ya. Nah, sampean suka rap apa enggak? Mungkin ini bisa jadi satu alternatif untuk didengarkan ya, kelompok dua orang tadi itu. Nah, dulu habis ini kan mau belajar bahasa Inggris kan nonton jagat neko-neko, tapi sapi sesing Sijigi. Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan jelajah jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Pamyanti yang dadi kembali baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Nah, dulur masih di Jangan Warung VOA dan kita ngajak sampean untuk jalan-jalan di sekitar area archive. Archive itu apa? Gedung Arsip Nasional yang ngono kuwi. Arsip Nasional. Seberang iki mau ada rono mau jenenge Navy Memorial. Tapi senang tadi ning ya. Bagaimana bahwa Indonesia itu memang kadang-kadang akhir-akhir lumayan didengar lah karena ya. Di sini banyak orang Amerika yang semakin tahu Indonesia meskipun juga banyak yang masih nggak tahu karena itu juga orang banyak heran orang Amerika. Ini negara yang dengan penduduk terbesar keempat di dunia, tapi kok sayangnya konco-konconya agak sering tahu Indonesia. Iya, tapi memang populasi warga diaspora Indonesia di Amerika Serikat itu memang tidak sebanyak yang lain ya, Cak ya. Sedek dibandingkan negara Asia Tenggara aja. Iya, Vietnam, Filipina. Terus Thailand itu ya wong bule ngerti kabeh. Thailand. Terus ada sekali lek ketemu di kor dipikir wong Filipina. Iya,
Tapi nah itu, kalau misalnya sampean mau melakukan nang kene, butuh belajar bahasa Inggris, salah satu caranya adalah nonton English in a Minute. Welcome to English in a Minute. To shine means to be very bright. But what happens if you get a shiner? Whoa, Dan, what happened to your face? I got hit with the ball during last night's softball game. Turns out the balls are not all that soft. Well, that's quite a shiner. Hey, maybe next time catch the ball with your glove and not your face. Thanks, Anna. Thanks a lot. A shiner is another word for a black eye. That is the dark area of skin around your eye you get when something or someone hits you with enough force. Thankfully, shiners do go away in time. And that's English in a Minute. Saiki dulur. Gilirane. Jagat neko-neko. Aturan nganggo masker wis dicabut, tapi arek-arek nom nang Jepang duwe masalah nyar lur, mesem. Mergo suwe nganggo masker, saiki akeh sing bingung piye mesem sing bener. Makane percaya apa ora, saya akeh arek nom sing melok pendidikan mesem supaya meseme sempurna kaya putri Gunung Fuji. Kok mesem tok? Lah apa ora kursus piye carane meringis sisan lur? Iki masih kebal entuk tawon ta. Sakjane ya ora lur. Abdul Jamal Al-Ghori teko Yaman iki lagek promosi video madu sing diproduksi bener-bener asli lan rasane paling jos sak donya. Dikroyok bulan 1000 tawon, dekne ngaku kadang ya dientup lan masih lara, sing penting ojo panik. Dekne kepeksa promosi iki mergo gara-gara perang produksi madune angel diekspor. Lek tawon ndas ya mikir-mikir sik lur. Koboi nunggang jaran iki ngerti-ngerti muncul teko semak-semak nguber sapi ucul sing mlayu nang dalan. Polisi sempat nutup dalan iki supaya koboi iki beraksi lan akhirnya iso nyencang sapi sing isih remaja iki nganggo tali lasso. Ternyata nok dunia sapi ya ono kenakalan remaja lur. Ya, ngomong-ngomong soal Indonesia di Amerika Serikat itu ya, memang masih banyak orang yang tadi sampean bilang nggak ngerti. Tapi caranya ngerti piye? Misalkan diplomasi budaya kuning, mbah kuliner utawa berbagai bentuk budaya yang lain jadi lebih itu efektif loh. Ketimbang yo tetap aja diplomasi yang formal ya. Itu tetap aja dilaksanakan. Tapi diplomasi ngono ki antara masyarakat dengan masyarakat. Itu jadinya yo efektif kuning. People to people. Dan masuk ke dalam kehidupan sehari-hari warga Amerika Serikat. Memang kadang-kadang itu masih banyak yang beranggapan bahwa oh Indonesia itu cuma Bali misalnya. Nah, kasih ngono kejadian ya. Atau Bali bukan masuk di Indonesia. Nah, ada sebagian yang nggak ngerti. Karena memang terus terang juga wong Amerika itu geografinya akeh sing elek wis. Gak tahu metu nang dari Amerika. Karena merasa pusatnya ke Amerika ngono ya. Iya, dan juga Amerika itu kan besar sekali ya, ya. Jadi ada pisan nek diomongi larono ki pinak pesawat 20 jam, 24 jam. Waduh, aku males rono, pengen rono tapi kok adomen ya. Itu banyak yang ngono juga nih. Tapi tetap semangat lah. Kami sebagai imigran Indonesia sini ya juga berusaha memperkenalkan Indonesia ini dengan cara-caranya masing-masing. Ya, kanca-kancane bule. Ya, dikenalnya Indonesia ini jak mangan kepedesan karepmu lah ngono ya. Mules ya. Ya wis tanggung dhewe. Nah, dalam sudah 30 menit kami menemani sampean. Nek misalnya sampean duwe pertanyaan, pengen tahu cerita-cerita apa sing ono di Amerika, langsung dikirim ke warung@voanews.com. Utawa nek nggon media sosial, YouTube, Instagram, Facebook, wis tulis ae VOA Indonesia. Aku tak Supri. Aku ning sini teko Washington DC nyawon pamit dulur.